Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, saya di sini izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rapsiki, NIM 114210088 dari jurusan Teknik Lingkungan angkatan 2021. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk menjalankan tugas dari mata kuliah ilmu tanah. Yang di sini saya mendapatkan tema ke-7 tentang soil pollution by metal from mining and smelting active. Kemudian saya akan melanjutkan dengan judul yang saya ambil, yaitu pengolahan dan pengolahan limbah tambang. Di sini akan dimulai dengan pengertian. Kegiatan penambangan dan peleburan barium atau BA melepaskan logam berat yang dapat menyebabkan ancaman terhadap tanaman, hewan, dan kesehatan manusia. Logam berat sendiri itu akan terakumulasi dalam tanah yang memiliki dampak negatif terhadap organisme tanah dan manusia. Polusi HM tanah telah menjadi masalah lingkungan yang sangat parah. Kontaminasi logam beracun telah menjadi isu global karena presentasinya dalam jangka panjang dan tidak dapat terurai secara hayati dan beracun bagi organisme. Eh, Terutama logam dalam tanah dapat terakumulasi dalam jaringan lunak tubuh manusia melalui biokumulasi pada tumbuhan dan hewan berdasarkan rantai makanan. Selanjutnya, karena sumber daya mineral yang sangat melimpah, terdapat banyak perusahaan industri lokal yang bergerak di bidang pertambangan logam, peleburan. Kemudian adanya aktivitas tersebut menyebabkan adanya pencemaran tanah oleh logam berat. Terdapat 4 logam berat yang bakalan saya bahas pada pembahasan presentasi kali ini yang sering terdapat pada tiling pertambangan itu sendiri, yaitu terdapat CD, AG, AS, PB. Kemudian di sini saya akan menganalisis untuk setiap sampel terhadap campuran-campuran. Ini selanjutnya kita akan mengidentifikasi logam berat. Variasi konsentrasi logam berat dalam profil tanah dari dangkal hingga dalam dapat membedakan polutan logam berat dari latar belakang geologis atau aktivitas antropogenik. Oleh karena itu, profil tanah digunakan secara intensif untuk memverifikasi apakah unsur-unsur tersebut berasal dari sumber eksogen atau endogen. Kemudian di sini saya akan membahas kandungan logamnya. Kandungan logam yang sering terdapat pada taling pertambangan sendiri, itu yang pertama itu terdapat arsen atau AS, salah satu sampingan dari proses pengolahan biji non besi yang terutama emas yang mempunyai sifat sangat beracun. Dengan dampak merusak lingkungan, arsen ditemukan pada beberapa jebakan biji logam. AS itu sering digunakan untuk campuran logam dalam pembuatan shot atau partikel bundaran yang berukuran pasir. Kemudian, yang kedua itu terdapat merkuri atau Hg. Semua jebakan merkuri terbentuk dari larutan hidrotermal di dalam segala jenis batuan yang diakibatkan oleh vulkanisme tersier. Hg juga dapat terbentuk sebagai unsur jejak atau trace element, digunakan dalam jumlah yang sangat besar sebagai bahan pelarut atau penangkap emas dan perak. Selanjutnya itu ada timbal atau Pb. Dalam batuan berada pada struktur silikat yang mengakibatkan unsur kalsium atau Ce yang berasal dari larutan hidrotermal yang membentuk jebakan bisi pada suhu yang rendah. Di sini terdapat pengikisan rongga-rongga batuan induk eh, yang menghasilkan Pb tersebut. Pb di dalam tanah mempunyai kecenderungan terikat oleh bahan organik dan sering terkonsentrasi pada bagian atas tanah karena menyatu dengan tumbuhan dan kemudian terakumulasi sebagai pelapukan di dalam lapisan humus. Hal ini yang dapat menyebabkan terjadinya suatu pencemaran yang diakibatkan oleh proses pelapukan yang tumbuhan itu sendiri
terkontaminasi oleh PB itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada kandium atau CT. Kandium merupakan hasil sampingan dari pengolahan biji zinc atau Zn yang digunakan sebagai pengganti seng. Uh, Unsur ini bersifat lentur, tahan terhadap tekanan, kemudian memiliki titik lebur yang rendah, serta dapat dimanfaatkan untuk pencemburan logam lain, seperti nikel, perak, tembaga, besi. Kemudian dari hal ini dapat diperoleh debu sisa pengolahan dan lumpur elektronik. Kadium ini mempunyai titik rendah dan mempunyai konsentrasi ketika memasuki atmosfer. Dia itu dapat bercampur dengan air, dapat bercampur dengan udara, kemudian bakalan menghasilkan air. Jika dia telah tercampur dengan udara kemudian turun hujan, maka air yang terdapat pada hujan tersebut adalah air yang sangat tercemar. Apabila dimasukin oleh sedimen dan limbah dari pertambangan yang mengandung CD, itu akan sangat berpengaruh pada lingkungan sekitar. Kemudian uh, uh, dari CD tersebut dia akan menghasilkan bercampur dengan asap yang akan membentuk suatu pencemaran udara. Selanjutnya itu dampak dari logam berat sendiri pada tanah. Seperti yang kita ketahui, kandungan AS atau arsen dalam tanah yang berasal dari lokasi peleburan terkait dengan penyimpanan dan penghancuran biji, karena kandungan arsen pada biji yang diekstrak dari endapan utama dapat melebihi kandungan arsen pada tanah itu sendiri. Kandungan arsen dalam slag ini seperti gumpalan-gumpalan seperti saat pengolahan atau peleburan biji, yang mana slag-slag ini biasanya sering jatuh pada tanah-tanah, kemudian slag ini membawa kayak PB-PB tadi, membawa kandungan arsen yang sangat berdampak buruk bagi lingkungan. Nah, kemudian biji yang diekstrak dari endapan utama dapat melebihi kandungan arsen yang ada pada tanah. Kandungan arsen atau dalam slag sebaiknya itu relatif sangat rendah, karena kandungan eh, CA itu eh, karena kandungan slag itu mengandung CA yang sangat meningkat bila pH mendekati, kemudian ada penggunaan lahan yang berbeda di sekitar area penambangan dapat mengubah tidak hanya struktur dan fungsi tanah, tapi juga keanekaragaman hayati mikroorganisme tanah, bahkan dapat menyebabkan rekonstruksi komunitas mikroba. Pada tailing tambang sendiri berhubungan dengan perubahan kondisi lingkungan, pH tanah, kandungan karbon, konsentrasi nutrisi, konsentrasi logam, kelembapan, tutupan tanah, dan kedalaman trek dianggap sebagai faktor lingkungan utama di area penambangan itu sendiri. Eh, yang mana jika semua unsur-unsur ini secara tidak langsung atau tidak dikelola dengan baik, maka dapat mengakibatkan beberapa faktor kerusakan pada lingkungan sektor pertambangan itu sendiri. Mulai dari pencemaran air tanah yang dapat menyebabkan keracunan pada makhluk hidup yang mengonsumsinya, seperti itu. Selanjutnya ada solusi pencemaran akibat logam berat. Di sini saya memberikan solusi, itu proses pencucian tanah. Karena pada jurnal yang saya baca, proses pencucian tanah ini jika tanah yang tercemar itu dicampur dengan agen, kemudian diaduk untuk mengekstrasi logam, sehingga agen atau proses dapat mempengaruhi fisikokimia tanah. Fosfor yang mudah hilang dari tanah dalam larutan asam, kemudian AS ini eh, dapat berkurang 2 kali lipat pada tanah yang telah dicuci dengan CA. Pencucian dengan CA ini akan menurunkan AN dan AS sebesar 30% dan 16%. Pencucian tanah dengan ketat dengan kelat, asam organik molekul rendah, dan bahan biologis dapat secara efektif menghilangkan PB atau timbal pada tanah itu sendiri. Tetapi mengubah keragaman dan kelimpahan komunitas mikroba dalam waktu yang sangat singkat menggunakan agen pencuci memainkan peran yang sangat penting. Di sini agen mempunyai peran yang sangat penting
dalam pelestarian keanekaragaman hayati, tanah, dan bahan biologis yang dapat menjadi agen yang lebih bersih dan berkelanjutan karena meningkatkan kalium yang tersedia dan mengurangi patogen tanah. Selanjutnya, eee, setelah selesai, hasil dari presentasi saya kali ini, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.